Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Bertemu lagi dengan Ustadz Edi dan Ustadz Riza dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3 SDIT Al-Furqon Palembang. Kali ini anak-anak kita akan belajar di tema keempat, subtema 3 dan 4, yaitu materi tentang ungkapan permasalahan dan penyelesaian masalah dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Ungkapan permasalahan merupakan gabungan kata atau kalimat yang berisi masalah. Sedangkan ungkapan penyelesaian masalah merupakan gabungan kata atau kalimat yang menceritakan cara menyelesaikan masalah. Ungkapan penyelesaian masalah disebut juga dengan kalimat saran. Seperti yang kita sudah pelajari pekan kemarin, kalimat saran diiringi dengan kata sebaiknya, seharusnya, ataupun semestinya. Berikut contoh ungkapan permasalahan. Di bawah ini atau berikut ini Ustadz akan memberikan contoh kalimat ungkapan permasalahan. Ada tetangga yang rumahnya baru saja mengalami kebakaran. Contoh kalimat sarannya atau penyelesaian masalahnya, sebaiknya para tetangga menyumbang korban kebakaran baik secara tenaga maupun secara materi. Tenaga bisa dengan bergotong royong membereskan puing-puing kebakaran ataupun membereskan barang-barang yang masih bagus, yang masih bisa diselamatkan. Dan untuk secara materi bisa memberikan pakaian layak pakai, barang-barang yang masih berharga, sumbangan uang, ataupun dibelikan barang-barang yang baru. Contoh kalimat permasalahan dan saran dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Jadi anak-anak, sesuai dengan materi kita, ketika kita menggunakan kalimat permasalahan ataupun kata permasalahan ataupun kalimat saran ataupun kalimat penyelesaian, kita harus menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Berikut contohnya. Ibu sedang sakit. Permasalahannya itu. Sarannya, seharusnya Rido membelikan obat ke apotek. Berikut penjelasannya. Apotek merupakan kata baku. Kata tidak bakunya adalah apotik. Jadi kata sehari-hari yang kita sudah sering gunakan itu tidak baku. Jadi yang baku itu adalah, penulisannya benar adalah apotek. Sedangkan kalimat efektif dilihat dari penggunaannya. Tanda baca, tanda komanya sudah benar, tanda titiknya di akhir kalimat, dan juga menggunakan huruf kapital yang tepat. Rido, ibu di awal, Rido nama orang, ya, itu menggunakan huruf kapital yang tepat dan memiliki subjek predikat minimal. Jadi kalimat efektif itu menggunakan subjek predikat minimal. Rido membelikan. Rido itu adalah subjek, membelikan adalah predikat, obat itu adalah objek, ke apotek itu adalah keterangan. Jadi sudah melebihi dari kata cukup. Jadi kalimat tersebut, kalimat yang Ustaz contohkan ini adalah kalimat permasalahan dan saran yang baku dan efektif. Di sini Ustadz Edi akan mengulangi materi kita yang sudah pernah kita pelajari, yaitu kosakata baku. Kosakata baku merupakan kata-kata yang bentuknya sesuai dengan pedoman ejaan dan ditemukan di dalam KBBI. KBBI itu adalah singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut contoh kata baku. Nah, di sini di bawah ini Ustadz kasih contoh kata baku. Yang warna hitam, pena warna hitam atau tinta warna hitam itu kata baku. Tinta warna merah itu kata tidak baku. Praktik kata baku. Praktek tidak baku. Apotek kata baku. Apotik tidak baku. Aktivitas sebagai V itu
itu kata baku, aktivitas pakai F itu tidak baku. Masih banyak lagi kata baku dan tidak baku yang pernah Ustaz ajarkan, seperti kata sehari-hari yang kita sering gunakan, Senin itu tidak baku, Senin baku, dan lain sebagainya yang pernah Ustaz contohkan di pertemuan sebelumnya. Sedangkan kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai ejaan bahasa Indonesia, setidaknya terdiri atas subjek dan predikat dan tidak ditulis secara berlebihan. Contohnya seperti ini, contoh kalimat yang tidak efektif. Beberapa siswa-siswa bercanda saat siswa-siswa itu mengikuti upacara. Mengapa tidak baku? Secara struktur bahasa dianya sudah memiliki subjek predikat. Tetapi secara pleonasme ya terdapat pengulangan kata dan pemborosan kata serta ditulisnya secara berlebihan. Seperti contoh, beberapa siswa-siswa. Beberapa itu sudah banyak, siswa-siswa sudah banyak. Ketika mau menggunakan kata beberapa, hanya cukup beberapa siswa, atau siswa-siswa saja, tidak perlu menggunakan kata beberapa. Dan diulangi lagi saat siswa-siswa itu, tidak perlu lagi. Jadi kata siswa-siswa yang kedua tidak perlu. Yang efektifnya seperti apa Ustadz? Seperti yang Ustadz contohkan di bawah. Beberapa siswa bercanda saat mengikuti upacara bendera. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang kalimat permasalahan dan kalimat penyelesaian masalah ataupun saran dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Marilah kita akhiri dengan melapaskan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.